masuk dalam pemasangan kolam neck, untuk itu saya serahkan kepada yang bertugas. Nah, jadi sebenarnya pemasangan kolam neck itu ada alat yang lebih kesehatannya atau alat medisnya. Itu ada alat medisnya di rumah sakit atau di tempat manapun. Tetapi kami melakukan penyuluhan pada kali ini, kami menggunakan alat-alat sederhana untuk melakukan pemasangan kolam neck. Nah, jadi pemasangan kolam neck itu berfungsi untuk menahan atau menopang leher kita yang sedang cedera atau mengalami kecelakaan, misalnya jatuh atau benturan dari kita jatuh tersebut. Nah, jadi fungsi dari kolam neck ini untuk menahan agar leher kita tidak terjadi cedera tambahan lainnya. Nah, jadi di sini kami akan melakukan penyuluhan atau akan mencontohkan cara pemasangan dari alat-alat sederhana ini. Nah, jadi cara pemasangannya itu, nah, kain 1 meter kali 1 meter kita lipat menjadi segitiga. Terus dengan menggunakan kertas. Bisa kita pakai kertas atau kardus, bisa juga kita gunakan kardus. Kertas dan kardus ini kita buat bentuk segitiga. Bentuk segitiga seperti ini. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk menahannya dari leher kita. Dia nanti akan berbentuk seperti ini. Akan menahan leher kita nanti. Jadi pergerakan leher kita itu tidak akan terjadi gerakan tambahan atau tidak akan terjadi cedera tambahan pada leher kita nanti. Nah, kainnya jika kita sudah bentuk seperti ini, kita akan pasang kainnya. Nah, cara pemasangan kolam neck kertas dan kain ini, kolam neck sederhana ini, kita taruh kertasnya di sini dan kita lipat kainnya. Lipat hingga membentuk kertas tersebut. Nah, jika sudah membentuk kertas tersebut di bagian atasnya, kita lipat sehingga habis kain tersebut. Nah, jika sudah demikian, kita gulung bagian kiri dan kanannya. Nah, jika kita sudah gulung, nanti dia akan berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah kolam neck sederhana yang sudah kita buat. Nah, kolam neck sederhana itu berfungsi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk menjaga leher kita atau menongkang leher kita agar tidak terjadi kecelakaan tambahan dari cedera leher kita. Nah, caranya kita akan pemasangan. Kita coba pemasangan pada korban atau pada pasien. Nah, caranya pemasangan itu, bagian yang ada bentuk segitiganya itu di bagian bawah, dan bagian yang datar itu di bagian atas atau di leher pasien tersebut. Terus kita ikat bagian belakang, ikat satu kali bagian belakang. Nah, terus di bagian sini, ya, yang ini kita akan ikat mempererat agar tidak terjadi gerakan tambahan pada korban tersebut. Kalau bisa 2 kali. Nah, di bagian atas ini, itu yang kita akan mempererat agar tidak akan terjadi gerakan tambahan. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini. Nah, jadi ini sebenarnya bukan untuk menyembuhkan atau apapun, tapi ini hanya untuk agar korban tersebut tidak terjadi cedera tambahan pada kecelakaan leher atau trauma leher tersebut. Nah, jadi mungkin demikian penjelasan dari penyuluhan pemasangan kolam neck dari kami kembalikan kepada moderator. Nah, sekian dari pemasangan kolam neck yang sudah dijelaskan. Kiranya apa yang sudah kami jelaskan dan contohkan tadi boleh berguna bagi kakak-kakak dan adik-adik semua. Pada saat ini juga kami
sudah boleh memberikan waktu dan tempat bagi kami, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Demikian. Tapi mungkin ada sekedar bisa pertanyaan atau dari kakak-kakak atau dari saya ya, jika ada yang ingin bertanya mungkin kami persilakan tentang materi atau di luar materi juga. Jika kami bisa menjawab kami akan jawab, tapi mungkin jika tidak ada kami akhiri seperti itu. Terima kasih atas kesempatan. Di sini saya perkenalkan nama saya Diana Bersyarikat. Saya ingin bertanya, apakah setiap kasus misalnya kedapatan orang itu patah leher, terus patahnya misalnya kayak patah, terus jadi perdarahan di dalam atau bagaimana? Apakah orang boleh mau bikin rupa begini? Apakah itu tidak beresiko juga untuk orang mau bikin kayak gini? Menjadi lebih parahnya ke bagian sirkulasi atau Baik, pertanyaan dari kakak tadi, apakah jika terjadi perdarahan di leher kita buat seperti ini? Nah, sebenarnya jika terjadi perdarahan di leher itu kita buat seperti ini untuk misalnya orang ketemu korban kecelakaan di jalan atau karena dari kecelakaan motor, terus kita lihat dia kayak di bagian lehernya itu ada kayak dari pendarahan. Sebenarnya kita bisa buat seperti ini. Kita buat seperti ini agar kita bisa bawa ke rumah sakit tanpa ada perdarahan di leher. Jadi misalnya kita buat seperti ini untuk kita bawa ke rumah sakit. Nanti pada saat kita sudah sampai di rumah sakit, nanti rumah sakit yang akan lanjut tindak selanjutnya. Jadi tindakan ini hanya untuk P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan yang akan kita bantu supaya tidak terjadi cedera tambahan. Misalnya korban kita ini kan namanya Hedi. Misalnya Hedi kayak pendarahan di leher atau terjadi kecelakaan di leher. Terus kita buat seperti ini, itu agar tidak ada patah tulang tambahan di leher. Misalnya sudah ada terjadi patah tulang, agar Hedi tidak terjadi 2 kali patah tulang. Misalnya kalau kita tidak pakai ini, terus tiba-tiba kita sebagai penolong kita angkat tiba-tiba di sini di leher, kita angkatnya Hedi di leher atau goyang-goyang begini. Bisa kan terjadi tambahan cedera pada korban kalau tidak pakai collar neck. Tetapi kalau pakai collar neck ini agar menyangga atau membongkar leher dia tidak goyang-goyang. Mungkin itu jawaban dari kami. Apakah kakak bisa menerima jawabannya? Mungkin ada juga sedikit saya akan jelaskan. Pemasangan collar neck ini ada beberapa keadaan kita bisa menggunakannya. Yang pertama, terjadi pukulan atau benturan akibat kecelakaan atau terjatuh pada korban tersebut. Yang kedua, bisa saja dari operasi leher. Pada saat di rumah sakit kita operasi leher, kita menggunakan collar neck itu agar tidak terjadi tambahan luka pada operasi leher tersebut. Sebenarnya ada di rumah sakit alat yang lebih sempurna daripada ini. Ini kami hanya menunjukkan alat yang sederhananya. Yang ketiga itu jika kita pada bagian leher itu ada saraf yang terganggu pada bagian leher, ini juga kita bisa gunakan. Fungsinya itu agar mengurangi tekanan pada saraf bagian leher tersebut. Yang keempat, ada bagian nyeri atau kaku pada leher, ini juga kita bisa gunakan. Mungkin itu juga tambahan dari penyuluhan dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah bertanya dan pada kakak yang sudah mendengarkan penyuluhan dari kami. terima kasih. Terima kasih.